Kita bertemu lagi dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen. Di sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai manajemen dan manajerial ya, melalui pokok bahasan tingkatan manajemen, manajer fungsional dan umum, beberapa fungsi yang dilaksanakan manajer, kegiatan manajer, kemudian manajemen, manajer dan kepemimpinan, dan yang terakhir adalah keterampilan manajer. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu, siapakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang anggota organisasi yang mengawasi, mengarahkan, memadukan, dan mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi yang lain. Ini berarti bahwa seorang manajer memiliki tanggung jawab langsung atas sekelompok orang dalam suatu organisasi ataupun suatu departemen. Nah, biasanya dalam suatu organisasi memiliki penataan kerja berupa struktur atau tingkatan keorganisasian yang digambarkan dalam bentuk segitiga. Kira-kira mengapa bentuknya segitiga? Ya, segitiga mengerucut semakin ke atas semakin kecil ya. Jadi menggambarkan bahwa dalam suatu organisasi semakin ke atas atau semakin naik tingkatan manajemennya, jumlah orangnya atau personilnya akan semakin sedikit atau lebih sedikit. Nah, konsep ini disebut sebagai konsep top down. Nah, jika kita urutkan dari segitiga tingkatan organisasi ini, yang paling bawah adalah karyawan atau anggota non-manajerial. Siapakah karyawan non-manajerial tersebut? Yaitu orang-orang yang langsung berhadapan dengan konsumen. Sebagai contoh, kita pergi ke suatu bank. Yang pertama kita ketemui adalah satpam. Kemudian kita mau menemui siapa? Customer service, kemudian teller misalnya, atau kita mau pengajuan kredit di suatu bank. Jadi yang kita temui adalah petugas bagian kredit. Nah, orang-orang yang kita temui tadi, mulai dari satpam, customer service, teller, petugas kredit, itu tadi merupakan karyawan non-manajerial yang merupakan garda terdepan dari suatu perusahaan yang langsung berhadapan dengan konsumen. Nah, di atas karyawan non-manajerial adalah manajemen lini pertama, ya, yang ditempati oleh manajer lini pertama atau lower management. Siapa yang ada di situ? Biasa disebut sebagai supervisi. Ya, lower management sudah memiliki bawahan. Jadi langsung membawahi para karyawan manajerial, karyawan non manajerial, maaf ya. Kemudian ke atas, tingkatan yang lebih atas adalah middle management atau manajer menengah. Biasanya manajer menengah ini mengepalai suatu bagian atau suatu bidang. Sebagai contoh, bidang pemasaran, bidang SDM, bidang keuangan, bagian logistik, bagian pergudangan misalnya. Nah, ini ya. Jadi middle management ini mengelola para supervisi di atas supervisi ya. Nah, kemudian sekarang top management biasanya terdiri hanya dari 1 atau 2 orang atau beberapa orang saja yang tugasnya adalah membuat kebijakan dan arah dari suatu organisasi. Tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Nah, sering disebut sebagai direktur atau CEO ya. Nah, sekarang kita lihat dari tingkatan manajemen tersebut ya. Nah, ini dia. Oke. Dari top manajemen tadi sudah saya sampaikan bahwa top manajemen berperan dalam membuat kebijakan arah dari suatu
organisasi. Berupa apa? Berupa rencana strategik. Karenanya top management disebut juga manajer strategik yang menentukan arah organisasi melalui menyusun rencana strategik dan mengontrol sumber daya yang ada yang dimiliki dari suatu perusahaan. Nah, rencana-rencana strategik tersebut diinstruksikan ke bawah, ke middle management. Oleh middle management, rencana strategik dari top management tadi diuraikan menjadi rencana-rencana taktis sesuai bidang masing-masing. Misalnya, rencana pemasaran, rencana bidang keuangan, rencana bidang pergudangan, misalnya ya. Nah, ini. Kemudian, dari rencana-rencana taktis di level middle management diinstruksikan ke bawah, ke lower management, diimplementasikan menjadi rencana-rencana operasional yang lebih spesifik untuk dijalankan atau dioperasionalkan oleh siapa? Oleh karyawan non-manajerial. Oke ya, kita lanjutkan sekarang. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada banyak bidang ya, ada bidang pemasaran, keuangan, kemudian logistik, contoh itu hanya contoh saja ya. Nah, dari berbagai bidang tersebut, apabila kita lihat berdasarkan bidangnya, manajemen bisa dibedakan menjadi manajemen umum dan manajemen fungsional. Ya, untuk manajemen umum, manajer umum adalah manajer yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer umum memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan, mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Ya, sedangkan manajer fungsional adalah manajer yang memiliki tanggung jawab pada satu bidang tertentu atau satu bagian tertentu. Contoh dari manajer umum dan manajer fungsional ini adalah sebagai berikut. Misalnya, manajer fungsional ini sebagai contohnya adalah manajer bidang pemasaran, manajer bidang logistik, manajer bidang keuangan tadi ya. Nah, yang menjadi manajer umum adalah manajer yang membawai manajer-manajer yang tadi saya sebutkan, membawai manajer pemasaran, logistik, keuangan, pergudangan dan sebagainya. Jadi, manajer umum ini sebagai manajer divisi yang membawai semua bagian. Sebagai contoh adalah manajer suatu kantor cabang perusahaan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kira-kira apa fungsi yang dilaksanakan oleh seorang manajer? Tadi di awal sudah saya sampaikan, siapakah manajer itu? Manajer adalah seorang anggota organisasi yang mengawasi, mengarahkan, memadukan, mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi yang lain. Nah, rangkaian kegiatan, rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer tersebut merupakan rangkaian kegiatan fungsi-fungsi manajemen. Ya, ada planning, organizing, actuating, controlling. Oke, kita lihat ya. Planning atau perencanaan. Yang dimaksud perencanaan yang dilakukan oleh kegiatan dalam kegiatan suatu manajer itu adalah apa? Adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara yang terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Cara yang terbaik apa? Cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Oke, lanjut pengorganisasian, organizing. Di
Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil, diorganize menjadi lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Dalam hal ini tidak hanya orang saja sebenarnya ya, semua sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan. Sebagai contoh, mengorganize aset dari perusahaan. Jadi aset mana yang digunakan untuk kegiatan, suatu kegiatan, kemudian mengalokasikan keuangan yang dimiliki oleh suatu organisasi, suatu perusahaan. Misalnya mengorganize berapa alokasi keuangan yang akan diinvestkan dalam suatu proyek tertentu misalnya. Nah ini ya, ini pengorganisasian. Kemudian pengarahan, actuating, menggerakkan atau mengarahkan anggota untuk bergerak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian pengendalian, bagaimana manajer mengawal seluruh aktivitas dalam organisasinya agar tetap berada pada jalur yang benar, on the right track, menuju tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Ya, ini semua adalah fungsi-fungsi dari manajemen yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang kita simpulkan ilustrasinya seperti ini sesuai dengan pengertian manajemen ya. Dari input berupa sumber daya dari suatu perusahaan yang dilakukan, dikelola dengan berbagai rangkaian kegiatan planning, organizing, actuating, kemudian controlling. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di sesi sebelumnya sudah saya sampaikan, efektif adalah tepat sasaran. Ya, efisien adalah dalam mencapai tujuan. Tadi tidak ada pemborosan sumber daya dari suatu perusahaan. Kemudian bagaimana membedakan manajemen, manajer, dan kepemimpinan? Ya, manajemen adalah prosesnya, ya, kegiatannya, aktivitasnya. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan tadi, yang melakukan proses tadi, ya. Nah, dalam melakukan proses manajemen, seorang manajer memiliki spirit yang beda antara manajer satu dengan yang lain, sifat, jiwa. Nah, ini yang disebut sebagai kepemimpinan. Oke. Nah, sekarang untuk menjalankan suatu perusahaan dalam menjalankan tugasnya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah keterampilan manajemen. Ya. Bisa kita lihat dari grafik 3 keterampilan manajemen, kebetulan yang ditampilkan di situ ya, yang menunjukkan bahwa keterampilan manajemen yang dibutuhkan di tingkatan manajemen yang berbeda tentunya ada banyak perbedaan gitu ya. Yang pertama adalah keterampilan konseptual yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan manajemen dibutuhkan keterampilan konseptual yang lebih banyak porsinya. Semakin banyak pula, semakin besar pula keterampilan konseptual yang dibutuhkan. Kemudian mengenai keterampilan berhubungan dengan orang lain, humanity skill, ya, menunjukkan bahwa di masing-masing lini tingkatan manajemen dibutuhkan keterampilan yang sama besar dalam hal berhubungan dengan orang lain. Kemudian keterampilan teknis yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan manajemen, semakin sedikit pula keterampilan teknis yang dibutuhkan. Atau sebaliknya, semakin ke bawah tingkatan manajemen, semakin besar kebutuhan dari keterampilan teknis. Maksudnya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan keterampilan konseptual, keterampilan teknis, keterampilan berkomunikasi, ya? Keterampilan konseptual adalah keterampilan manajer dalam berpikir secara ekstrak, ya. Bagaimana manajer
puncak dituntut untuk mampu mengidentifikasi, memecahkan masalah besar dari suatu organisasi. Bagaimana? Manajemen semakin tinggi, semakin dituntut untuk mampu membuat konsep dari organisasi. Nah, kemudian kemampuan berkomunikasi. Bagaimana bahwa di setiap lini manajemen, setiap individu dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan anggota organisasi yang lain. Oke, lanjut keterampilan teknis. Teknis itu berarti melaksanakan, ya, operasionalnya. Nah, ini semakin ke bawah dari tingkatan manajemen dituntut untuk semakin mampu melaksanakan pekerjaan, mengoperasionalkan pekerjaan secara teknisnya. Nah, oke, karena apa? Karena top manajemen lebih dibutuhkan konsepnya. Sedangkan semakin ke bawah semakin dibutuhkan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi dari top manajemen. Ini kebetulan 3 yang kita tampilkan ya. Masih ada keterampilan dalam mengelola waktu, keterampilan dalam membuat keputusan. Bisa dilihat di modul materi ya. Untuk membuat keputusan tentunya semakin tinggi tingkatan manajemen harus semakin besar kemampuan dalam membuat keputusan. Oke, kemudian kemampuan mengelola waktu. Rata ya dari antar manajemen, antar tingkatan manajemen, semuanya harus memiliki keterampilan dalam mengelola waktu. Ya, demikian materi sesi ketiga, manajemen dan manajerial. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.